Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mendapatkan ancaman dan penolakan dari para pemimpin Yahudi saat itu? Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 yang mengatakan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Setelah Yesus terangkat ke surga, para murid menerima Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat dan memberitakan Injil kepada seluruh orang di Yerusalem. Tidak hanya mendapatkan pujian dan mendapatkan nama baik, tapi para rasul juga mendapatkan penolakan dan ancaman dari para pemimpin Yahudi saat itu. Dan kita bersama akan baca para rasul serta seluruh para pengikut Yesus yang mendengar bahwa Petrus dan Yohanes mendapatkan ancaman, mereka berkumpul untuk berdoa. Biasanya di dalam doa kita terbiasa untuk menaikkan keluh kesah kita, menceritakan kesedihan, menceritakan beban kita di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para rasul dan seluruh para pengikut Yesus di dalam doa mereka? Mari kita bersama menyaksikan doa seperti apa sih yang mereka panjatkan di hadapan Tuhan. Mereka kembali mengingat siapa Tuhan dan apa yang dapat Tuhan lakukan sebagai Tuhan yang memerintah dan berdaulat atas dunia ini. Sebagaimana Allah telah terlebih dahulu berbicara kepada Daud tentang para pemimpin dunia yang sedang maju berperang melawan orang yang diurapi Tuhan, membuat para rasul mengerti bahwa Yesus telah sejak dahulu diperkenalkan, diberitakan kepada orang-orang kudus dan para nabi Tuhan. Perkataan Allah kepada Daud digenapi dengan peristiwa para pemimpin besar yang berada di Yerusalem saat itu berkumpul untuk menghentikan pemberitaan tentang Kristus. Para murid menaikkan keluh kesah mereka di hadapan Tuhan bahwa mereka mendapatkan ancaman dari para pemimpin Yahudi. Tetapi lihat, doa ini tidak hanya berakhir pada keluh kesah saja, tidak hanya berpusat pada keluh kesah saja, tetapi mereka justru meminta keberanian dari Allah untuk mereka dapat melanjutkan pemberitaan Injil. Mereka berdoa dengan pengharapan bahwa Allah akan menyertai para rasul, sehingga orang-orang dapat menyaksikan tanda-tanda yang ajaib, mujizat yang terjadi sebagai bukti kuasa di dalam nama Yesus itu telah nyata. Apa sih hasil dari doa kumpulan orang percaya di saat itu? Firman Tuhan katakan, tempat mereka berkumpul itu goyang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berani memberitakan firman Allah. Kita menyaksikan sebuah doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Para pengikut Yesus meminta keberanian, dan Allah langsung mencurahkan Roh Kudus, membuat mereka jadi berani untuk memberitakan Injil. Seberapa banyak dari doa yang kita bawa di depan Tuhan,
memiliki kaitan dengan kehendak Allah. Seberapa banyak dari kita yang paham bahwa doa yang kita naikkan itu seharusnya sesuai dengan kehendak Allah. Atau doa yang kita naikkan hanya berpusat kepada kepentingan kita sendiri, berpusat kepada keinginan jasmani kita sendiri, bukan kepada kehendak Allah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang sebuah doa yang sangat selaras dengan kehendaknya Tuhan. Doa yang mengutamakan pemberitaan nama Yesus. Doa yang menginginkan kemuliaan Yesus dinyatakan. Doa yang dinaikkan supaya semua orang dapat mendengar dan menerima pesan tentang Yesus. Seberapa banyak dari kita yang menyadari bahwa sesungguhnya Allah telah menjawab doa kita. Keadaan sekitar kita tidak terlihat berubah. Orang-orang di sekitar kita masih ada-ada aja. Tetapi apa yang berubah? Ada sesuatu dalam hati kita, ada sesuatu dalam perspektif kita yang berubah, yang membuat pandangan kita jadi berbeda daripada sebelumnya. Itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita orang percaya, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat bagi kita, sehingga perspektif kita diubahkan dan kita siap untuk menghadapi bahkan melalui segala perkara bersama dengan Tuhan.